Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yasmiati Buton dari Hukum 2E. Di sini saya akan memaparkan tentang tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia sendiri, lebih tepatnya lagi saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara hukum pidana, perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum dagang, dan hukum ketenaga kerjaan. Kita langsung aja ke poin pertama, ya, hukum pidana. Hukum pidana sendiri bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, untuk itu termasuk ke dalam hukum publik. Dan hukum pidana juga termasuk hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan senyawa. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan papan dan dalam hal apapun kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi berupa hukuman. Bertolak belakang dengan hukum perdata. Hukum perdata sendiri ialah hukum yang bisa diartikan dalam luas meliputi seluruh hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan seseorang. Hukum perdata sendiri merupakan rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur perorangan antara satu objek hukum dengan subjek hukum lainnya. Contohnya seperti hukum waris, kayak gitulah. Selanjutnya tentang hukum tata negara. Hukum tata negara sendiri ialah hukum yang merupakan rangkaian peraturan hukum yang mendirikan badan-badan sebagai alat satu negara dengan memberikan wewenang pada badan-badan itu dan membagi pekerjaan pemerintah kepada banyak alat negara, baik yang tinggi maupun yang rendah bentukannya. Berbeda dengan hukum administrasi negara, merupakan rangkaian ketentuan yang mengikat alat-alat negara tinggi dan rendah. Pada waktu alat-alat negara itu mulai menjalankan tugasnya sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum tata negara. Jadi bisa disimpulkan bahwa hukum tata negara ini, hukum administrasi negara ini masih termasuk ke dalam hukum tata negara, atau bisa dibilang hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan di Belanda keduanya pernah disebut dengan state and administrative rights. Akan tetapi meskipun demikian, antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara tidak sama. Menurut Oppenheimer, Walter Page, peraturan hukum tata negara adalah peraturan mengenai negara dalam keadaan tak bergerak atau the state in rest. Sebaliknya, mengenai peraturan hukum administrasi negara adalah mengenai negara dalam keadaan bergerak atau the state in beweging. Dalam bukunya yang berjudul Drawback and Administration Rights tahun 1919, Stefan Vollenhoven memberikan perbedaan pengertian antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum adat. Hukum adat sendiri ialah hukum tentang kebiasaan.
atau serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun menurun. Jadi seperti contohnya seperti hukum adat itu yang berlaku di suatu daerah, contohnya seperti Papua, potong jari kayak gitu. Terus seperti Maluku tentang apa sih, tentang mas kawin, ya benar, tentang mas kawin, terus perasingan kayak gitu, itu di Maluku. Kalau di daerah saya sendiri ya, di Buton gitu, di Buton di Sulawesi itu dia lebih tepatnya tentang hampir sama dengan suku Maluku, perasingan, tapi lebih tepatnya bukan perasingan bukan buat orang hamil atau gimana, tapi perasingan buat perempuan yang mau menginjak kedewasaan. Itu akan dilakukan ritual perasingan buat seorang perempuan yang ingin yang akan menginjak dewasa dan akan diasingkan dalam beberapa hari agar tidak keluar dulu. Kalau di daerah saya seperti itu. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dagang. Hukum dagang sendiri adalah hukum yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak yang lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan atau dalam berbisnis. Jauh hukum tersebut ya mungkin lebih tepatnya hanya menjelaskan rangkaian atau lebih khususnya tentang peraturan dalam perdagangan atau pelanggaran dalam perdagangan antara pihak satu dengan pihak lain dalam kita melakukan sebuah bisnis usaha. Itu lebih tepatnya sih. Yang terakhir tentang hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan sendiri ialah hukum yang merupakan hukum yang disebut juga hukum perburuhan. Lebih buruh merupakan peninggalan zaman feodal di mana orang yang melakukan pekerjaan tangan ataupun pekerjaan kasar seperti kuli yang melakukan pekerjaan berat dan kotor yang lebih dikenal dengan nama blue collar. Jadi lebih tepatnya hukum di sini lebih tepatnya kalau hukum ketenagakerjaan itu lebih menjelaskan tentang peraturan ketenagakerjaan. Jadi lebih tentang perlindungan ketenagakerjaan asing kayak gitu, terus tentang kenyamanan dalam bekerja kayak gitu. Jadi tentang lebih tepatnya sih menjelaskan tentang pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan keras lah kayak gitu, jadi kayak pekerjaan keras kayak gitu, dalam artinya pekerjaan kotor lah atau disebut juga seperti blue collar. Mungkin cukup sekian dari video saya. Maaf bila ada salah kata. Saya selaku mahasiswa yang lagi belajar dan terus belajar, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.